muka maupun pertemuan secara daring seperti ini, bahwa di universitas ini tidak ada satupun yang mengatakan gedung ini milik fakultas A, gedung ini milik fakultas B, ini milik fakultas C. Saya sudah tegaskan sejak awal bahwa aset yang ada inilah milik negara yang dipercayakan kepada universitas untuk mengelolanya dan digunakan oleh unit-unit yang ada. Dalamnya ada fakultas, ada lembaga-lembaga, ada UPT, sehingga tidak satu yang mengklaim ini gedung siapa. Sebab klaim ini nanti mengarah sampai di pengecatan gedung, menunjukkan ciri dari fakultas, itu yang salah. Semua itu Bapak Ibu tahu, aset ini di bawah koordinasi oleh Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Itu aset universitas. Mulai dari gedung sampai di alat lab, sampai di kursi meja, semuanya itu adalah aset negara yang dipercayakan dikelola oleh tanggung jawabnya kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Itu namanya kuasa pengguna aset. Saya sebagai rektor diberikan kepercayaan sebagai kuasa pengguna anggaran. Ya, itu paham itu dulu. Sebagai pimpinan, kalau kita tidak memahami itu, otomatis kita saling klaim-mengklaim di kacau universitas. Jadi gedung yang ada itu dimanfaatkan oleh semua. Saya sudah kasih contoh di Padang kan. Di Padang itu tidak ada gedung A, B, dan C. Semua gedung dimanfaatkan oleh semua fakultas dan dibuat jadwal untuk pagi, siang, sore, semua kuliah di tempat-tempat itu tanpa ada klaim-mengklaim seperti ini. Jadi saya mohon pada dekan teknik memahami ini, dan kita semua sebagai pimpinan kita harus pahami bahwa semua ini adalah kepentingan bersama. Sehingga dalam pemanfaatannya itu lalu kita harus saling menghargai dan di bawah koordinasi. Jadi Bapak Ibu sebagai pengguna di fakultas menjaga merawat semua yang ada itu untuk kepentingan bersama. Contoh, kalau kita memanfaatkan auditoriumnya fakultas aulanya fakultas hukum dimanfaatkan oleh fakultas ekonomi, kita boleh tolak. Begitu sebaliknya, pemanfaatan gedung fakultas ekonomi yang baru atau MIPA dimanfaatkan oleh fakultas lain, tidak ada klaim-mengklaim di situ. Ya. Terkait dengan gedung yang ditanyakan ini pada saya mau sampaikan bahwa sesuai surat dirjen itu 4 program studi yang ada, yaitu geologi, geofisika, teknik perminyakan, dan teknik kimia, itu dititipkan sementara di Fakultas Teknik sambil menunggu Fakultas Farmasi. Itu dirjen suratnya resmi ke kami dan kami sudah sampaikan kepada kami. Karena itu gedung itu yang sudah dipakai oleh fakultas sementara ini Fakultas Ekonomi dan sudah sebagian dipindahkan ke gedung baru. Ada beberapa gedung yang kita menggunakannya untuk kepentingan perkuliahan dan juga administrasi dari prodi-prodi yang ada itu. Nah, dalam kondisi pandemi ini malah gedung itu dimanfaatkan. Oleh karena itu tidak kita bisa mengklaim bahwa yang ada untuk bermanfaat. Kita masih program daring. Mengenai alat-alat lab yang ditanyakan itu akan secara bertahap. Saya sudah sejak periode kedua ini menyampaikan bahwa mungkin ke depan kita lebih banyak orientasinya ke alat. Tahun ini yang baru menganggarkan 2 miliar saja. Tetapi setelah yang lain-lain dibenahi, kita akan menggunakan dana yang ada itu untuk, tetapi tidak peserta merta semuanya minta ke universitas. Karena itu Bapak Ibu juga harus punya program di masing-masing fakultas untuk peralatan labnya itu dan macam-macam. Sebab dengan sistem 2080, apalagi yang meminta di universitas, kalau kita mengelola seperti itu, kami harus membaginya sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan kita semua. Tidak ada yang diprioritaskan atau dianaktirikan di sini. Tidak ada.
kami akan berupaya melaksanakan itu sebaik mungkin supaya kita bisa menikmati bersama. Intinya adalah produktivitas dari masing-masing dosen sesuai bidang ini. Yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua untuk perpustakaan tadi, kepala perpustakaan, nanti saya sesuai ini mengecek lagi tentang aliran listrik itu, tenaga dibenahi. Kemudian Pak WR2 mempersiapkan nanti kita cari tenaga IT untuk dana, dan memang perpustakaan sekarang kalau tenaganya kurang itu juga nanti kita benahi lagi, tapi tidak butuhkan terlalu banyak karena perpustakaan digital sekarang menjadi primadona. Ya, kita harus mengembangkan itu, dan dengan begitu kita tidak banyak orang yang di perpustakaan, tetapi kita bisa membaca buku melalui HP, laptopnya dan macam-macam. Itu sedangkan listriknya kami akan menaik segera. Kemudian ada yang beberapa teman tadi juga menanyakan koordinasi antara pimpinan dan fakultas itu penting. Jadi berarti itu adalah salah satu bagian. Apa yang diminta oleh dekan teknik, dekan KIP untuk kita berkoordinasi itu penting, dan saya harap semua yang berada di bawah direktur 1, wakil dekan 1 harus senantiasa berkoordinasi, berapat dan menyampaikan apa-apa yang itu, dan itu sudah berjalan lama. Bukan baru sekarang kita. Dia sudah berlangsung terus-menerus dan berkoordinasi. Dan tadi di dalam sambutan saya yang saya sengaja buat dalam bentuk paparan itu menunjukkan bahwa kita berorientasi melaksanakan program-program itu untuk menjawab apa yang diminta dalam kaitan dengan rankingan universitas, tetapi serta dengan itu penelitian juga harus dilaksanakan demi untuk mengembangkan ilmu, tapi ujungnya adalah produktivitas. Itu yang paling penting. Sebab kalau Bapak Ibu boleh muncul dengan 150 tulisan di Scopus, tetapi tulisan itu tidak bisa diaplikasikan, tidak diimplementasikan, apalah artinya tulisan itu? Hanya untuk kepentingan mendapatkan ranking dan macam-macam, tetapi bagaimana mengaplikasikannya untuk kepentingan masyarakat itu penting. Kita hadir untuk itu. Jadi antara tulisan, penelitian, tulisan di jurnal macam-macam, ujungnya harus ada diseminasi, dan kita harus mengembangkan itu di masyarakat secara besar-besaran. Contoh, kemarin kami berapat Pak Dekan Pertanian Fakultas Universitas Brawijaya Malang itu punya lahan 500 hektar. Dan dalam setahun mereka bisa mendapatkan 42 miliar dari lahan. Bagaimana kita memanfaatkan lahan kita yang diseram dan macam-macam itu? Itu butuh program jauh ke depan dan butuh biaya. Tetapi kita mulai Fakultas Perikanan tidak bicara lahan, bicara laut yang ada ini. Manfaatnya untuk kepentingan pemasukan. Jadi dari apa yang dilaporkan oleh Pak Teddy tadi, kecil sekali pemasukan kita karena inovasi, kreativitas, ide-ide awal dari masing-masing fakultas itu kami sangat butuhkan dengan menghasilkan sesuatu berdasarkan keilmuan yang ada pada Bapak Ibu. Jadi dorong semua para guru besar itu. Malah kemarin di satu universitas dikasih satu profesor itu 100 juta per tahun. Tetapi dengan catatan harus menghasilkan jurnal atau tulisan di jurnal verifikasi, itu harus melibatkan mahasiswa program sarjana atau mahasiswa lain. Itu yang mereka lakukan di Eropa. Jadi mohon perhatian kita, nanti kita seperti apa, tapi yang penting dari 48 atau 90 besar ini harus satu orang juga untuk menyampaikan mempunyai hasil pemikiran yang baik dan harus produktif, itu yang diharapkan. Saya pikir ya yang lain nanti dijawab oleh para wakil saja, tapi intinya itu PSDKU Pak Japi. Nanti kartu mahasiswa ini kami setelah mengalami cek BBN juga ada mengalami kendala, bukan saya di PSDKU. Ada juga mahasiswa kita yang ada di sini juga belum dapat. Setelah pindah dari 46, Bang 46, ini juga sama kasusnya. Kami mengharapkan dengan dari ini setepat ada kartu mahasiswa yang bisa mereka, ternyata juga kasusnya sama. Jadi saya mohon Pak WR2, WR4 tolong berkoordinasi lagi dengan mereka.
terutama versi ya. Itu Pak yang kami alami, dan nanti yang lain dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, tapi intinya itu tentang apa yang ditanyakan oleh wakil dekan tadi, tentang wakil dekan Fakultas Hukum tentang pegawai itu Pak. Sampai saat ini formasi tentang tenaga kependidikan itu tidak ada 10 tahun terakhir ini. Karena itu kami dikasih kesempatan untuk mengangkat dosen itu, tapi PU barangkali yang bisa, tapi yang lain tidak bisa. Padahal setiap minggu saya tanda tangan yang pensiun untuk mendapat surat keterangan dalam rangka mendapatkan pensiun itu. Ini problem. Kami senantiasa setiap tahun mengusulkan formasi ke Jakarta, tapi tidak ada satu kebijakan dari Jakarta, dan itu bukan untuk Bupati saja, ke seluruh universitas. Karena itu ketika dilarang untuk mengangkat tenaga, malah tenaga kita sekarang antara pegawai negeri dengan pegawai non PNS itu sudah melebihi, yang non PNS sudah lebih banyak daripada pegawai negeri sipil, sebagai akibat daripada kebijakan tahun. Setiap tahun cuma dosen juga tidak semua kita bisa merebutnya, karena ada juga yang tidak lulus. Jadi itu informasi yang perlu sampaikan. Saya kalau ditanyakan pegawai, kami mengalami kesulitan untuk menyampaikan itu. Terpaksa dana yang PRU kita harus memanfaatkannya untuk kepentingan mengangkat pegawai non PNS. Kemudian mengenai sumber-sumber pendapatan yang lain, saya pikir Pak Teddy sudah jelaskan yang tadi. Mungkin ada beberapa yang perlu dilengkapi, tapi intinya kami akan mengembangkan terus apa yang ada. Tetapi di waktu yang akan datang mungkin kita tidak lagi yang kecil-kecil seperti itu. Kita harus lebih orientasinya agak besar. Katakanlah gila dengan seluruh potensi yang ada itu, kita harus mengembangkannya secara besar-besaran. Itu juga bisa pertanian, bisa juga perikanan, sehingga semua bisa berjalan. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kemarin Pak Dirjen sudah sampaikan ada mata kuliah baru yang akan dikasih di seluruh universitas, yaitu startup. Mata kuliah itu diwajibkan lagi pilihan startup untuk mahasiswa. Jadi perubahan-perubahan yang akan dengan Merdeka Belajar tahun Merdeka ini, maka semua itu akan diarahkan di situ, sehingga pelaksanaan implementasi dari mata kuliah itu juga bisa ada pemasukan bagi universitas dari dosen, dari mahasiswa. Yang perlu kita lakukan selama ini adalah dosen bekerja di industri. Yang tadi saya bilang itu, industri ini kan tidak diartikan sebagai pabrik sebenarnya. Banyak hal yang sudah bisa dilakukan. Barangkali itu Pak Moderator, nanti yang teknis jawab oleh yang lain, tapi terima kasih.